Pemirsa, kita ikuti kembali sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari pihak Verdi Sambo. Apa yang dimaksud dengan sistem elektronik? Di mana sejak dalam dakwaannya hingga surat tuntutannya, penuntut umum mendefinisikan DVR CCTV sebagai sistem elektronik. Padahal sudah sangat jelas hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat 5 UU ITE yang telah penasihat hukum uraikan di atas. Pertama, Majelis Hakim yang mulia, izinkan kami berusaha membuka logika cacat jaksa penuntut umum dengan menjelaskan kamera CCTV, DVR, internal hard disk, dan layar monitor yang masing-masing adalah perangkat keras, bukan sistem elektronik. Hal ini bersesuaian dengan pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. PP 71 2019 yang menyatakan perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik. Kedua, di dalam penjelasan pasal 23 PP 71 2019 menyebutkan komponen sistem elektronik terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, tenaga ahli, sistem pengamanan sistem elektronik, dan tata kelola sistem elektronik. Maka dari uraian penjelasan di atas, sudah sewajarnya jika penasihat hukum menganggap penuntut umum keliru memahami definisi dokumen elektronik yang diamanatkan oleh UU ITE. Hal ini juga bersesuaian dengan pendapat ahli Mahrus Ali yang memberikan keterangan di persidangan tanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya menerangkan, kalau di UU ITE mengatur tentang bukti elektronik dan bukti elektronik di UU ITE hanya berlaku untuk UU ITE, tidak bisa digunakan untuk perkara pidana umum ajas exceptio format regulum. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh penuntut umum, penggantian dan penyalinan DVR CCTV yang dilakukan oleh saksi Arif Rahman Arifin, saksi Irfan Widianto, saksi Cuk Putranto, dan saksi Baikuni Wibowo telah mengakibatkan DVR CCTV rusak atau tidak bekerja sebagaimana mestinya. Padahal berdasarkan keterangan ahli Heri Prianto yang dihadirkan penuntut umum sendiri menjelaskan bahwa penggantian DVR CCTV tidak mengakibatkan kerusakan pada DVR CCTV. Selain itu, berdasarkan fakta yang terbukti dan tak terbantahkan lagi di persidangan, ternyata barang bukti DVR CCTV didapatkan secara ilegal. Oleh karena itu, tuduhan penuntut umum yang menyatakan bahwa DVR CCTV telah dirusak oleh saksi Arif Rahman Arifin, saksi Irfan Widianto, saksi Cuk Putranto, dan saksi Baikuni Wibowo adalah kesalahpahaman penuntut umum dalam mendefinisikan DVR CCTV. Walaupun DVR CCTV tersebut diganti, maka DVR CCTV maupun rekaman CCTV tidak akan terganggu atau rusak. Bahwa dengan demikian, dalil penuntut umum dalam surat tuntutannya paragraf 2 halaman 729 patut dikesampingkan, karena hanya berdasarkan asumsi yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Huruf Q, alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan lie detector poligraf tidak memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud oleh pasal 184 ayat 1 KUHP. Dalam dakwaan dan juga tuntutannya, salah satu alat bukti yang dijadikan dasar oleh penuntut umum adalah hasil pemeriksaan lie detector atau poligraf yang menjadi alat bukti surat. Dalam proses penyidikan, pemeriksaan poligraf dilakukan salah satunya kepada Putri Chandrawati. Namun demikian, alat bukti berupa hasil pemeriksaan poligraf tersebut diperoleh secara tidak sah. Perlu kami sampaikan, proses mendapatkan hasil tes poligraf tersebut tidak memenuhi standar prosedur proses pemeriksaan poligraf sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009. Selanjutnya Perkap 10 2009. Perkap 10 2009 telah memberikan rambu dan tata cara mengenai syarat yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan pemeriksaan poligraf. Perkap 10 2009 mensyaratkan bahwa sebelum pemeriksaan poligraf
harus riwayat kesehatan tersangka, laporan hasil pemeriksaan psikologis dan kondisi terperiksa tidak dalam keadaan tertekan. Berdasarkan berkas perkara yang disajikan oleh penuntut umum, tidak ada satupun dokumen yang dipenuhi dalam